Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi mengenai Project Based Learning dari mata kuliah Manajemen Strategik dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. Nah, di sini saya mewakili kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama ada Bayu Ramadan, yang kedua ada Dini Tristania, yang ketiga ada Neng Putri Yuliana, yang keempat ada Deni Wahyuni, dan yang terakhir ada Selvi Dia Hulandari. Nah, untuk pendahuluan terlebih dahulu ada terkait latar belakang dari perusahaan yang kami pilih. Nah, perusahaan yang kami pilih adalah PT Tirta Presindo Jaya. PT Tirta Presindo Jaya adalah anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk yang didirikan pada tahun 1977 dan dikenal sebagai salah satu produsen terkemuka dalam industri makanan dan minuman Indonesia, khususnya dalam kategori air minum dalam kemasan dengan merek Le Mineral. Selanjutnya, pemilihan PT Tirta Presindo Jaya sebagai subjek kajian bisnis dapat dipahami dari beberapa aspek. Nah, salah satunya yang pertama ada inovasi dan diversifikasi produk. PT Tirta Presindo Jaya secara konsisten meluncurkan produk-produk baru, menunjukkan komitmen terhadap inovasi yang penting untuk daya saing di pasar. Nah, yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan ini juga terlibat dalam program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan CSR yang optimal, seperti isu pencemaran lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang terakhir dari segi aspek peluang karir dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan dibukanya berbagai lowongan kerja, perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Baik, di sini aku akan menjelaskan mengenai beberapa alasan mengapa strategi ini krusial. Yang pertama adanya adaptasi terhadap perubahan pasar, yaitu dengan adanya persaingan yang ketat dan perubahan preferensi konsumen akan memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pasar. Jadi secara singkatnya kayak memungkinkan respon terhadap perubahan preferensi konsumen. Untuk yang kedua, adanya optimalisasi sumber daya, yaitu strategi yang baik untuk membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien, termasuk kayak tenaga kerja dan juga bahan baku, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Jadi meningkatkan efisiensi pengelolaan tenaga kerja dan juga bahan baku. Nah, selanjutnya ada peningkatan citra nih ya perusahaan, kayak melalui implementasi CSR yang efektif. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial aja, tetapi juga pada dampak sosial, memperkuat citra positif dengan di mata konsumen dan juga masyarakat. Nah, yang selanjutnya ini ada inovasi berkelanjutan strategi, yaitu kayak pengembangan bisnis harus mencakup inovasi produk secara terus-menerus untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Nah, dengan demikian, pemilihan PT Tirta Presindo Jaya sebagai objek studi tidak hanya relevan dari segi operasional bisnis, tetapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan, menjadikannya contoh yang baik untuk analisis lebih lanjut mengenai strategi pengembangan bisnis di industri makanan dan juga minuman. Tujuan proyeknya ada apa aja sih gitu? Yang pertama adanya menganalisis kekuatan, tentunya kelemahan, peluang, dan juga ancaman suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar global. Nah, yang selanjutnya ada merumuskan strategi alternatif yang bisa diterapkan untuk menghadapi persaingan global dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, yang selanjutnya memberikan rekomendasi implementasi strategi untuk meningkatkan performa dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. PT Tirta Jaya didirikan pada tahun 2005. Salah satu produk PT Tirta Jaya adalah Le Mineral, sebuah merek air kemasan yang diluncurkan pada tahun 2011. Selain Le Mineral juga, perusahaan juga memproduksi beberapa produk lain seperti teh pucuk harum, kopi cup, Kopiko, 78 sesi, dan lain-lain. PT Tirta Presindo Jaya adalah anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk yang sendiri didirikan pada tahun 2007. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik yang disebar di beberapa lokasi, termasuk Cimande, Pasuruan, Makassar, Palembang,
Ciherang, Cianjur, Pasuruan, dan Muara Jaya. Selanjutnya ada lingkungan internal, yang dimana lingkungan internal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada organisasi dan struktur, yang kedua ada manajemen SDM, yang ketiga ada proses produksi dan mutu, dan yang keempat yaitu ada hubungan antar karyawan. Yang dimana organisasi dan struktur yaitu PT Tirta Pres Indojaya memiliki divisi-divisi yang terintegritas mulai dari produksi, logistik, marketing, dan HR. Setiap divisi harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang dimana upaya untuk meningkatkan motivasi dan pengembangan karyawan sangatlah penting. Pelatihan reguler dan promosi berbasis presentasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu ada proses produksi mutu, yang dimana target produksi yang tidak tercapai seperti yang diamati pada PT Tirta Pres Indojaya, misalnya target produksi AMDK ukuran 1500 mili tidak dapat tercapai. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi mesin, kualitas material, dan efisiensi kontrol mutu. Dan yang terakhir ada hubungan antar karyawan, yang dimana hubungan ini yang kurang harmonis dapat mempengaruhi kinerja overall perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar grup. Selanjutnya ada analisis strategi yang ditetapkan saat ini. PT Tirta Pres Indojaya sebagai anak perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk telah menetapkan beberapa strategi yang efektif untuk mencapai kesuksesan dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Ada beberapa analisis strategi yang ditetapkan oleh PT Tirta Pres Indojaya yaitu seperti market penetration, inovasi produk, dan corporate social responsibility. Yang dimana market penetration merupakan produk laminat yang berhasil meningkatkan pangsa pasar AMDK ukuran 600 mili. Menjadi posisi kedua dalam perolehan nilai maupun volume. Strategi market ini juga digunakan untuk meningkatkan distribusi produk dan menyebarkannya di Indonesia. Selanjutnya ada inovasi produk, yang dimana Mayora terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru seperti teh pucuk harum, kopi kokap, kopi ko, Q guapa, dan le mineral. Inovasi produk ini juga menimbulkan meningkatkannya variasi portofolio untuk menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir ada corporate social responsibility. Meskipun masih belum optimal, program CSR PT Tirta Pres Indojaya mencakup prinsip kerja sebagai fondasi perusahaan yaitu 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oke, selanjutnya ada perumusan strategi baru dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri air minum dalam kemasan atau AMDK. PT Tirta Presindo Jaya perlu merumuskan strategi baru untuk meningkatkan daya saing dan perluasan pangsa pasar. Nah, diantaranya yaitu ada yang pertama ada market penetration, dengan memperluas jaringan distribusi, dengan menjalin kemitraan dengan lebih baik dan lebih banyak retailer dan distributor lokal untuk memastikan produk le mineral lebih mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua ada market development, dengan memperkenalkan produk le mineral pada pasar baru lebih baik di dalam negeri maupun potensi ekspor di negara-negara tetangga. Yang ketiga ada inovasi produk. Nah, dengan mengembangkan varian produk baru seperti air mineral dalam berperista atau air mineral dengan tambahan elektrolit untuk menarik segmen pasar konsumen yang lebih luas, serta memperkenalkan produk yang ramah lingkungan. Terus ada corporate social responsibility atau CSR, dengan meningkatkan program CSR yang berfokus pada lingkungan dan masyarakat sekitar seperti program pengelolaan sampah plastik dan pendidikan kesehatan air bersih, serta menggandakan kegiatan yang melibatkan masyarakat
dengan program-program lingkungan untuk membangun citra positif perusahaan. Yang selanjutnya ada digital transformation dengan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen, mempermudah akses bagi pelanggan di daerah terpencil untuk menggunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pasar. Yang selanjutnya ada penguatan SDM dan kualitas produksi dengan meningkatkan pelatihan pengembangan melalui program Unit Head Development Program atau UHDP untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung inovasi dan efisiensi produksi serta menerapkan sistem pengendali kualitas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada implementasi strategi. PT Tirta Pesindo Jaya menjadi bagian dari Mayora Group telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnisnya di industri air minum dalam kemasan AMDK. Yang pertama, mereka menerapkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ialah PT Tirta Pesindo berfokus pada peningkatan pangsa saham produk, terus promosi dan penawaran khusus. Yang kedua ada inovasi produk. Jadi pengembangan varian baru bisa memicu varian produk baru yang sesuai dengan tren pasar yang sedang terjadi. Terus teknologi produksi yang modern. Selanjutnya ada yang ketiga CSR atau Corporate Social Responsibility. Program CSR terintegrasi meskipun pelaksanaan program CSR masih perlu ditingkatkan. PT Tirta Pesindo Jaya berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terus yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan kinerja karyawan. Meskipun ada tantangan dalam pencapaian target produksi, perusahaan terus berupaya meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan melalui perkembangan karir dan pelatihan yang lebih baik untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi kerja. Monitoring ini penting untuk dilakukan karena untuk melakukan kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa target produksi tercapai, dan evaluasi kerja ini dapat membantu untuk meningkatkan pangsa kinerja. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa PT Tirta Pesindo Jaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan beradaptasi untuk perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama ada evaluasi kinerja strategi. Pengukuran kinerja dapat menggunakan metrik kinerja untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang ditetapkan. Ini termasuk analisis pangsa saham, volume penjualan, pertumbuhan nilai produk,
Dalam beberapa tahun terakhir, Reminark menunjukkan pertumbuhan volume sebesar 225,5% dan nilai sebesar 283,4%. Terus selanjutnya target produksinya itu perusahaan menetapkan target produksi bulanan, namun laporan menunjukkan bahwa pencapaian target seringkali tidak tercapai. Dalam beberapa bulan, kinerja produksi berada di bawah harapan, yang menunjukkan perlu evaluasi berkelanjutan. Yang kedua ada pengendalian kualitas. Mengendalikan kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang tinggi. Ini mencakup pengawasan setiap tahap produksi serta menguji laboratorium untuk memverifikasi kualitas air mineral. Nah, ini juga untuk umpan balik kepada pelanggannya, mengumpulkan dari pelanggan mengenai kualitas produk dan layanan sangat penting untuk memperbaiki keberlanjutannya. Yang ketiga ada CSR, Corporate Social Responsibility. Pelaksanaannya, meskipun PT Tirta Presindo Jaya telah melakukan program CSR, realitanya masih perlu ditingkatkan. Program CSR lebih terintegrasi dapat membantu perusahaan membangun citra positif di masyarakat. Terus tanggung jawab lingkungannya juga mengingatkan isu pencemaran lingkungan yang terkait dengan industri AMDK ini. Perusahaan perlu lebih proaktif dalam menangani dampak produk lingkungan dari operasionalnya. Terus selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pelatihan dan pengembangan dapat membantu karyawan untuk memenuhi standar kualitas yang berlaku. Terus selanjutnya ada strategi penyesuaian adaptasi terhadap perubahan pasar. PT Tirta Presindo Jaya harus terus memantau tren pasar dan perilaku konsumen untuk menyesuaikan strategi pasar dan produksi. Analisis SWOT perlu dilakukan untuk menganalisis secara berkala, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di pasar sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif.